Mas sedang menjalani hukuman yang diberikan ayahnya karena Mas sudah pergi ke kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Mas yang berada di depan pintu rumahnya, Mas mendengar percakapan ayahnya dan juga polisi Soleman. Sejak sepanjang sejarah yang tertulis, sihir sudah membuat dunia kita berjaya. Apa kau tahu kenapa? Itu karena kita membuang mereka yang terendah, mereka yang tak bisa menggunakan sihir dari dalam gen kita. Memang kedengarannya agak kejam, tapi pengorbanan mereka demi kebaikan masyarakat. Sungguh mereka itu juga dilahirkan dengan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Atau menurutku mereka seharusnya tak pernah dilahirkan. Soleman terus-menerus menyiksa dan menginterogasi Van Dyke agar Van Dyke mau memberitahu tempat keberadaan Mas. Masa lalu Van Dyke. Ternyata dulunya Van Dyke juga orang yang tidak memiliki tanda sihir, sehingga Van Dyke selalu dikucilkan dan bahkan dibuang sama keluarganya dan juga kliennya. Van Dyke menemukan Mas bayi. Pada saat itu, Van Dyke menyadari jika Mas bernasib sama sepertinya. Orang yang terlahir tanpa memiliki tanda sihir. Van Dyke yang selalu merasa gagal dan tidak dibutuhkan oleh semua orang. Untuk pertama kalinya dia merasa ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuannya. Jadi Van Dyke memutuskan pada saat itu untuk merawat dan juga menjaga Mas apapun yang terjadi. Karena tak mendapat jawaban, Soleman terus-menerus menyiksa Van Dyke. Namun seketika, boom, Mas datang menerobos masuk. Mas langsung menghajar polisi gendut yang ada di sana dan membuat wajahnya babak belur. Kenapa? Kenapa kau tak lari, Mas? Karena kita ini adalah keluarga. Kaulah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Maaf telah bersikap keras kepala, Ayah. Tapi karena sekarang aku di sini, aku sekalian saja kirim mereka ke neraka. Soleman menggunakan jurus yang pernah dia gunakan saat mengusir naga, yaitu nal kompas untuk menyerang Mas. Namun dengan tangan kosong Mas malah bisa menghempaskan semua serangan milik Soleman. Bahkan Mas beberapa kali melakukan interaksi menggunakan sihir dari Soleman. Mas mengambil tongkat sihir ayahnya. Soleman mengira Mas bisa menggunakan sihir. Jadi Soleman memasang lingkaran sihir di tubuhnya, bersiap untuk menerima serangan milik Mas. Namun Mas bukannya menggunakan sihir, melainkan Mas melempar tongkat sihirnya ayahnya dengan sangat kuat ke arah Soleman, yang membuat Soleman seketika nyalinya langsung ciut. Aku tak pernah melihat siapapun menggunakan tongkat sihir seperti itu, ucap Soleman. Mas mengancam akan membunuh kedua polisi itu jika mereka masih mengganggu keluarganya. Jadi, Soleman menawarkan perjanjian kepada Mas. Ayo kita buat perjanjian, lakukan apa yang kuminta, maka aku akan biarkan kau dan kakek tua itu hidup sendiri. Kau tahu kita ini adalah negeri yang cukup religius. Sekali dalam setahun, ada satu murid spesial yang dianggap sebagai pilihan dewa. Mereka menyebutnya visioner suci. Yang harus kau lakukan hanyalah mendaftar di akademi sekolah sihir. Mas menyetujui saran dari Pak Polisi Soleman. Namun Van Dyke ayah Mas terlihat agak sedikit ragu. Jadi Mas meyakinkan ayahnya kembali. Aku akan baik-baik saja ayah. Aku penuh dengan motivasi. Lagi pula aku ingin kita hidup dengan damai. Jika dunia ini tak mengizinkan itu, maka aku tak punya pilihan selain mencurahkannya dengan tinjuku. Akademi Sihir Eston, sekolah terkenal dan bersejarah yang telah melahirkan berbagai pilar kerajaan sihir. Untuk menjadi murid Akademi Eston, semua peserta harus melewati ujian yang sangat sulit. Orang yang bertanggung jawab mengawal ujian kali ini adalah Cloud Lucy, penyihir terkuat nomor 7. Di atas menara, Cloud memperhatikan semua peserta yang sudah berkumpul. Di sana banyak peserta yang berasal dari keluarga bangsawan
putra sekretaris dan juga biro sihir. Di tengah kerumunan, Cloud melihat bocah yang bernama Mas yang malah asik angkat besi, yang membuat Cloud agak sedikit jengkel dengannya karena bagi Cloud, Mas tak menghargai keberadaan sihir di negaranya. Jengkelan Cloud bertambah ketika dia melihat Mas malah asik membaca buku panduan fitness. Tak seperti para peserta yang lain yang sedang sibuk mempersiapkan mantra mereka untuk memulai ujian. Untuk ujian pertama adalah ujian tertulis. Semua peserta harus menjawab semua jawaban dengan benar dalam waktu 30 menit. Ujian ini memiliki tingkat kesulitan sendiri. Karena sebelum peserta menjawab soal ujian, peserta harus bisa membuat huruf ujian itu berhenti bergerak. Sebelum membagi kertas ujian, kalau sempat memberikan mantra di ujian itu, yang membuat semua hurufnya selalu bergerak tak karuan. Mas yang tidak memiliki sihir sudah pasti tidak akan bisa membaca mantra yang berguna agar tulisan itu bisa berhenti. Jadi Mas hanya bisa meminta tulisan itu untuk segera berhenti. Namun tulisan itu tak kunjung berhenti. Karena gagal dengan cara halus, Mas terpaksa menggunakan cara yang agak sedikit kasar. Mas mematahkan pensil yang dia pegang, dan dengan aura mengancam, Mas berniat menghancurkan lembar ujiannya. Ku bilang berhenti bergerak, ucap Mas. Dan seketika dalam waktu singkat tulisannya berhenti bergerak. Mas berhasil menjawab semua jawaban dengan benar dan lolos ke ujian selanjutnya. Nah, di ujian kali ini itu adalah ujian melayangkan batu dan juga berlari di atas air. Mas juga berhasil melewati ujian itu dengan mudah. Tapi di chapter ini tak diperlihatkan cara Mas melewati semua ujian itu. Ujian selanjutnya yaitu melewati labirin. Cloud juga sudah mempersiapkan berbagai macam jebakan di dalam labirin. Di dalam labirin, Mas bertemu dengan gadis yang bernama Lemon Irvin. Lemon Irvin mengajak Mas untuk bekerja sama melewati labirin. Irvin memiliki niat terselubung. Irvin ingin membuat Mas gagal di ujian kali ini. Alasannya cukup simpel. Katanya hanya alasan personal. Tapi Mas tak mau bekerja sama dengannya dan langsung meninggalkan Irvin begitu saja. Tak lama kemudian, Mas kembali ke tempat Irvin. Mas menghancurkan jebakan Cloud yang hampir membunuh Irvin. Kenapa? Kenapa kau kembali ke sini? Pikir alasan personalmu sama sepertiku. Aku merasa bersalah padamu. Tapi sekarang kita berdua tidak akan sampai tepat waktu. Kau pikir bagaimana aku bisa kembali secepat ini? Mas menerobos semua tembok di labirin dan menuju tempat perkumpulan. Semua aksi Mas diperhatikan Cloud dan juga semua orang yang ada di sana. Dan bersambung.